Oke cuy, selamat datang di Merpos Justru dan di channel Nova Faramarta. Jangan lupa like and subscribe, comment and share. Oke, sekarang kita di distronya Jun, bukan Jun Bintang, tapi Jun Merpos Distro. Nama lengkap Juni siapa? Juni Ardana, Indra Juni Ardana. Indra Juni Ardana, titisan Dewa Indra. Ya, Titisan Dewa Indra lahir di bulan Juni. lahir di bulan Juni, namanya Juni. Kesibukannya sekarang apa gitu setelah pandemi dari COVID-19? Kesibukannya Untuk sekarang di pandemi, sibukannya masih tetap buruk di pekan. jualan telur. Jualan telur, bawa sana sini orderan, bantu orang tua lah istilahnya. Anak yang suputra berarti ya. Si Putri. Oh, kalau si Putri ini cewek ya. Terlalu banyak bisnis berarti Jun ya. Selain distro ada jual telur, kerja udah nggak kerja sekarang Jun? Kalau kerja Dulu masih, kerja di mana namanya tuh Jun? Proyek tuh Jun? dulu di kontraktor. Oh, kontraktor. Berarti tamatan dari gini, dari teknik-teknik gitu. Dulu tamatan teknik industri S1 ITN Malang. Oh, di Tapi Malang. sekarang ya tamatan begini-begini aja lah. Oh, di Malang. Awal mula gini tuh, awal mula ke Malang tuh kan sebenarnya saya aja ke Malang keluar dari Bali kan kita bingung apa ada keluarga sana, Nggak ada sama sekali, teman juga nggak ada. apalagi nggak ada keluarga, nggak ada temen, kenapa bisa memutuskan ke Malang? Sebelum ke Malang, dulu sempat daftar kuliah di ITB Bandung. Lewat jalur sekolah apa namanya itu? SBPMTN. SBMPTN. Nah, seperti itulah bilang lah. Nyoba daftar itu nggak lolos. Akhirnya pilihan kedua Jogja UGM juga nggak lolos. Setelah itu udah nggak ada niat kuliah karena keyakinan diri sendiri. Kalau seandainya saya kuliah di Bali, pasti nggak bakalan lulus dengan jangka waktu standar 4 tahun lah. Nggak bakalan lulus. Dengan jangka Alasannya? waktu 4 tahun tuh. Buktinya SMA aja lah. Baru masuk SMA kelas 1, nyampe Denpasar, pergol Denpasar udah kacau. Apalagi anak STM dulu ya. STM. STM hubung aduh berat. Akhirnya memutuskan untuk di Malang, terus Surabaya. Setelah melihat dari prospek yang di Malang kampus apa aja, selain kampus ada tujuan lain lah. Selain untuk kuliah ada tujuan lain untuk yang jelas itu tahun 2013 Bagundal Lokwaru itu main di Gianyar. Nah, semenjak tahu Bagundal Lokwaru main di Gianyar, langsung kepikiran untuk kuliah di Malang. Oh, selain ada perkuliahan atau kota pendidikan di Malang, akhirnya terus oh di sana ada kota juga teman-teman band musik dan lain-lain. Makanya udah ke Malang aja. Kebetulan teman-teman yang di satu sekolah di SMK dulu itu ada beberapa teman-teman yang kuliah di Malang. Ya udah, jadi akhirnya untuk memutuskan untuk ikutlah ke Malang. Tanpa mendaftar kampus di Bali. Kampus yang saya daftar itu cuma satu aja di Malang, selain UGM dan TB. Oh, berarti gambling ya. Di Bali nggak ada daftar, langsung ke Malang aja. Langsung ke Malang. Bagundal Lokwaru itu dari mana aja Jun? Dari Malang ya. Dari Malang ya. Malang. Oh, itu berarti sebuah momentum berarti juga ya. Saya sambilan lah ya. Nah, sebelum mengenal Bagundal, orang-orang itu cuma kenal di dunia maya. Kontak-kontak itu komunikasi
dari jual beli merchandise lah. Dulu waktu SMK kan udah jualan merchandise online saya dong. Akhirnya emang tahu sih Begunal dari Malang, cuma nggak kenal tatap muka gitu, cuma dari kenal BBM online lah, BBM aja dulu. zaman BBM ya. BBM ya, dengan dorongan dari ada Begunal Waru, Antipati, maka kamu bisa untuk Malang. Kebetulan juga teman-teman yang di SMK itu juga ada yang kuliah di sana. Oh, ngambil jurusan teknik industri. Teknik industri. Itu dalam jangka waktu 4 tahun biasanya. 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Mantap. Sebenarnya 3,5 tahun, tapi karena teman-teman yang lagi 2 orang itu kan berangkat ke Malang 4 orang. Yang lulus 3,5 tahun itu cuma 2 orang. Tapi yang 2 orang lagi itu 4 tahun. Jadi kan kita mengikuti teman yang di belakang itu, karena motivasi kita ke sana itu kita pergi berempat, pulang kita juga harus berempat. Makanya kita sudah menunggu. Akhirnya semester 7 itu full 1 semester tuh kita nggak ada kuliah, berdua orang. Berarti sambil menunggu 4 tahun kan lagi 5 lagi setengah tahun tuh ya. Setengah tahunnya. Lagi 6 bulannya tuh Jun tinggal di Malang apa udah ke Bali, balik ke Bali? 3 bulan di Malang. 3 bulan di Malang, awal 3 bulannya di Bali. Terus 3 bulannya di Malang sambil ngecek jadwal skripsi dan lain-lain. Oh, tempat-tempat di Malang lah untuk band terutama. Kita kan Jun kan bilang tadi ke Malang selain dari Begunal, berarti di Malang tuh Jun udah ketemu sama teman-teman dari Begunal ya? Langsung ketemu sampai Malang, langsung kontak-kontak mereka, Mas saya lagi di Malang, bla bla, sini Jun mampir ini. Kirim alamat dari alamat. Waktu itu belum ada, kalau nggak salah belum ada Google Map, antara belum ada Google Map atau HP saya belum di-upgrade gitu. Karena si BlackBerry belum bisa Sherlock kan. Belum bisa Sherlock. Jadi nyari diantarin sama kak tingkat dulu sana. Ayo anterin sini Mas, ini dianterin. Ketemu. Oh gimana? Akhirnya perputaran merchandise dari band-band Malang itu aktif terus dari Bali ke Malang. Itu saya pertama kali itu untuk order online itu semenjak waktu di Malang. Semenjak di Malang baru order online. Baru pertama kali order online maksudnya pengiriman keluar kota. Oh, berarti dari SMA itu cuma pengiriman di pulau aja, di Pulau Bali aja gitu. Nggak pernah malah. Pengiriman maksudnya lewat JNT. JNT belum ada pas itu. JNE yang ada Tiki pas itu. Biasanya waktu masih SMA itu cuma menerima aja, belum pernah mengirim. Oh, menerima order, menerima dari luar gitu ya? Supplier gitu. Dari luar. Semenjak di Malang baru ada teman-teman, Jun cari baju Begunal, cari baju Antipati, cari baju gini. Ya udah karena posisi di luar kota, ya udah main kirim aja. Kirim ya. Pertama tanya aja dulu ke petugas JNE-nya, gimana Mak caranya kirim gini? Jadi kasih tahu ya. Ya, dari sana dah paham ini ya untuk penjualan beli online tuh. Untuk band-band yang di Malang nih saya tertarik sebenarnya. Kan saya nggak pernah ke tempat-tempat band-band yang di luar ya. Itu Jun kemana aja udah pernah, selain ketemu sama Begunal, itu ketemu sama band-band apa aja? Selama gini ya, selama Jun kuliah ya. Setelah itu kan Jun tamat, sering juga Jun ke luar pulau. Selama Jun kuliah aja, band-band apa aja? Berarti selama masih di Malang, ya. Selama kuliah waktu di Malang atau selama kuliah kita keluar kota? 4 tahun di Malang tuh, di Malang. Band apa aja? Kan sambil kuliah, sambil ketemu band apa aja udah pernah Jun? Banyak sih itu. Ada Antipati, ada Sub Revolution, terus apa lagi tuh? Secerca Harapan, terus apa lagi tuh? Kalau yang di luar Malang, selama sampai sekarang detik ini yang di luar Malang udah ketemu band apa aja? Banyak sih Mas. Kalau di daerah Jawa Timur ya Secerca Harapan, di Malang tuh yang tadi. Terus, mereka welcome nggak sih sama kita? Siapa tahu kan kita baru misalnya ke sana gitu, kita diterima nggak misalnya? Oh welcome banget. Welcome enak ya? Enak banget welcome nya. Enak banget welcome nya. Terus lagi Bandung, ketemu ada Kontradiksi, Pornostar, Mawar Berduri. Ke sana lewat pesawat? Enggak, dulu saya naik bis ya. Oh naik bis. Naik bis.
bis, karena tiket tiket bis tuh ke Bandung masih murah lah. Murah coba berapa dulu ya? Cuma 200-an lah. Sampai di Bandungnya. Sampai di Bandung. Terus untuk tempat tinggal di base campnya mereka masalah satu rumah. Tempat tinggal ya kontak-kontak teman-teman di sana aja. Kebetulan tahun 2012 saya pertama kali jualan merchandise band ini dari personilnya Porostar, vokalisnya Porostar. Dulu nama distronya Medeville, ada di Pariangan, Lantai 2. Ngomong-ngomong masalah jual baju nih Jun, kan Jun bilang dari SMA udah jual-jual baju. SMA. Itu sistemnya Jun pas SMA jual baju itu gimana? Online apa teman ada yang mesen atau gimana? Apa udah buka distro untuk SMA? Masih istilahnya kalau kayak sekarang itu door to door. Kita main ke tempat si A, kita bawa tas ransel. Di tas ransel itu isinya baju semua. Kita beberin semua barang yang kita bawa. Dulu pasar nggak tahu harga berapa, ya jualnya serga seenaknya aja. Padahal barang itu murah. Oh, berarti jualnya kalau ada teman lebih dekat lebih murahan dikit jualnya gitu. Ya, kayaknya kayak Pak bayar beli Pak baju ini. Bagi Bapak 120. 100 ya dah. Ya udah ambil lah 100. Tuh. Santai ya, yang penting berputarnya itu dulu. Tetap pokoknya kemanapun dulu main ke rumah teman gitu, pasti bawa tas ransel. Ada barang dagangan lain ke kampung dulu gitu. Dari SMA udah jual baju Dari itu SMA. di ransel itu, tapi bajunya udah dari luar Bali juga ada namanya. Luar Bali. Untuk distronya ini Untuk distro lahirnya tanggal tahun Untuk distro ini pertama kali dibuka sebenarnya pertengahan tahun 2015 karena ada kegiatan kampus. Jadinya akhir tahun jadinya masuk waktu Natal tuh pertama kali dibuka. Oh, berarti distro buka Jun masih di Malang. Di Malang. Nah, kenapa Jun terlalu berani untuk memutuskan, padahal Jun kan ya istilahnya Jun kepala toko itu kan istilahnya ya dapat mengelola dengan baik, artinya dengan langsung di sini. Kenapa Jun berani memutuskan untuk buat distro pertama kali? Karena niat distro ini udah dari tahun berapa ya? Tahun kalau nggak salah tahun 2007-an lah. Pertama kali niat bikin distro lah. 2007 saya niat bikin distro tuh gara-gara nonton konser musik. Nonton konser musik. Wih, keren. Pertama kali di Bonti udah gitu. Ngajakin teman sama teman saya itu keren aja, rambutnya moha. Belum kenal pang dulu. Tahu musik pang-pangan dulu istilahnya. Start tahun 2006 tuh dia sih tahu sama teman di kampung lah yang lebih tinggi dari saya bertahun kan dia pernah SMP. Dia itu bawa HP Sony Ericsson yang masih minta musik itu lagi dari infrared, api itu diginiin antara HP ke HP. Bluetooth juga belum ada ya? Bluetooth belum ada. Infrared, Masih terus infrared. HP-nya itu paling nggak isi antara 7 lagu, 8 lagu, 6 lagu tergantung kapasitas lagu lah. Ya. Dengerin. Keren nih lagunya. Terus sempat dia bawa videonya, video kayak wah gitu lah istilahnya pada tahun itu loh. Ya. Kan kita tidak tahu apa-apa. Ya. Kita tidak tahu apa-apa, kita tertarik lagi ya. Keren lagunya. Tapi pas itu denger lagu-lagu lokal sih. Kayak Netterjack itu terbentur dana lagi tenarnya naik-naiknya lah. Ya. Terus kalau di Marginal Cinta Pembodohan itu, terus di Rumah Hitam Lawan Kemiskinan, Tang Bicara, Dino Lasul, Tajen, akhirnya masuk SMP siapa buret dulu di Gianyar. SMP 1 Gianyar cuy. SMP 1 ya. Nah, terus kenapa bisa memutuskan saya harus buka distro nih? Karena kan kalau saya sendiri kan pasti punya ketakutan sendiri sih. Ketakutan untuk pengelolaan lah terutama. Apalagi kita belum pengetahuan kita, keuangan kita saat itu, apalagi masih kuliah kan ya. Nah, kenapa Jun memutuskan untuk saya buat distro ya tahun ini? Ini tuh pertamanya itu tahun 2007 setelah saya nonton konser pertama kali di Bonti.
diajaklah sama teman saya main-main ke distro-distro. Hmm. Ada di Warantika namanya, tetangga desa saya, diajak main ke Ponis, ke Broken Line dulu punya distro di Alisma Baung, Ponis di Bitro. Oh sebelum itu saya mengenal distro di Lab Freedom itu di selatan lapangan namanya itu. Baju distro yang pertama saya beli itu Lamu Hardcore. Sekarang yang punya Lamu Hardcore itu baru kenal saya. Soalnya punya distro bagus Dedi itu. Kata orang Bali itu yang punya Lamu Hardcore. Nama bandnya ada Mike Bison kayak gitu. Lagi lihat-lihat, keren ya tempat kayak gini yang punya distro bisa bikin acara pang-pangan, datengin semua orang, kayak gitu dulu pemikirnya. Pemikirnya kayak gitu dulu. Kayaknya nonton konser lagi di Silakarang, Lapang Puli itu. Oh yang datang itu ngeri dulu. Fashion-fashionnya. Yang tak lihat di acara itu bukan band yang main. Bandnya keren, acaranya ini keren. Datang semua orang itu semuanya istilahnya gak. Kalau dulu tuh pakaian mereka istilahnya street punk, tukias punk, belum ada sih. Zamannya ngedress gitu. Setahu saya sih belum ada waktu itu. Ayo pakaian street nanti, pakaian kios nanti gitu aja nama ngomongnya. Kalau pakaian street kios tuh sih pakaian yang aneh gitu. Di fase saya waktu itu. Kalau fase yang sekarang kan beda lagi. Di fase sebelum saya, di bawah umur sebelum saya itu beda lagi fasenya pasti gitu. Kan setiap fase itu pasti berbeda-beda. Yang ngeliat, gimana ya nanti aku punya distro, bikin acara seperti ini, datengin orang-orang seperti ini, pasti keren sampai ini. Itu dulu pemikirannya. Setiap saya ngumpul sama teman-teman nonton konser pasti saya ngomong seperti itu sama. Ya, Akhirnya kesampean lah. Akhirnya Kesampean punya distro. Terus 2012 nyoba hasil nabung di sepupu dulu per hari 10.000. Dari awal terbentuk distro. Belum. Oh, dari 2012. Dari awal saya jualan online lah. Nabung 10.000, cingkraman lah tuh bahasanya tuh. Cingkraman 1 minggu tuh saya dikasih uang mingguan lah sama orang tua, kan saya di pasar tinggal sama sepupu. Dikasih uang 150, 70.000 itu saya tabung di adiknya ibu. 6 bulan sebelum galungan sugihan jauh, sugihan Bali tuh dikasih dah 2 juta, dia tak kayak modal awal. Kayak modal untuk Jualan online. Jualan online. Jualan online, tapi online dor. Tapi pergerakan Jun memang sebelum distro ini memang benar-benar dari nol ya, individu ke individu jualnya dor. Setelah itu, setelah terbentuk distronya ini, kan Jun tadi bilang bikin acara. Setelah terbentuk distro ini, hal yang Jun lakuin tercapai nggak untuk buat acara kayak gitu? Kalau saya bilang itu sangat tercapai sekali. Kalau bikin acara, kalau sesuai ekspektasi tahun 2007 lah. Sesuai keinginan 2007 itu emang sangat tercapai. Teman-teman pun yang kesini yang tahu saya dari awal perkembangan gimana itu, dia memang mengakui lah, keinginanmu dari dulu itu memang tercapai. Kalau memang teman-teman ada yang ngerti desain, ada yang masih suka nonton konser, pasti dibantu lah semuanya. Dibantu lah dari segi desain, tenaga waktu di saat bikin konser dibantu. Kalau masih ada yang senang. Nah, acara pertama yang Jun buat yang gimana aja? Acara pertama itu opening party Simpel Numpel itu di Twist Bar. Di Twist Bar yang pertama yang waktu di Popis. Twist Bar itu yang pertama tutup tanggal 5 Maret ya, 5 Maret 2016. Saya bikin acara itu tanggal 4, jual acara tanggal 4. Itu saya komunikasi dari Malang udah sama manajemennya. Berarti Jun pas di Malang itu? Pas di posisi di Malang, karena pengen bikin Simpel Numpel paling marti lagi saya. Lagi bikin di Twist Bar. Tahu-tahu kasih tahu sama manajemennya bahwa Twist Bar bakal tutup tanggal 5. Gimana? Oh ya nggak apa-apa.
Akhirnya mereka manajemennya Desbar rapat mungkin dengan ownernya atau dengan siapanya, kru-krunya itu memutuskan untuk acara saya diundur jadi tanggal 3. Tanggal 3. Pusing lagi saya, Pak player udah keluar, band udah fix. Pusing di situ soalnya posisi di Malang. Nyamperin ke Desbar nggak bisa. Akhirnya aku komunikasi. Oke lah tanggal 3 bikin acara opening party itu. 2 hari sebelum Desbar tutup yang pertama. Yang kedua, itu Yang- berapa band Jun pas Simple Numpal itu? Itu 4 band. Empat Itu 4 band, ada Criminal Result, terus ada Fakta, terus ada Poison and Rose dari band dari kampung saya dari Kesian. Terus ada satunya itu yang nggak jadi main mereka itu karena acaranya maju tanggal 4 udah jadi mereka main. Jadi main itu ada Kotik Squadra. Terus diganti sama Minoritas. Minoritas. Nah, sama juga dari band kampung saya dari Kesian. Itu ngendel acaranya itu dari Malang gitu. Dari Malang. Berarti Jun ngendol dari Malang. Nah, Jun ada buat panitia atau di Bali apa cuma Jun yang koordinasi ke band, Jun sendiri yang koordinasi ke Desbar? Atau memang Jun buat panitia misalnya ini yang ngurus masalah publikasi, ini yang ngurus masalah apa gitu? Oh nggak ada. Berarti Untuk Jun ngurus sendiri. panitia itu nggak ada emang. Banner untuk di set di backdrop di belakang itu saya print sendiri di Malang. Bawa dari Malang banner itu sampai Bali. Pagi tanggal 3 saya sampai Bali, sore langsung sana saya sama adik saya itu cuma dokumentasi ya. Panitia emang nggak pernah. Nggak pernah ya. Emang nggak ada waktu itu emang nggak ada. Terus Nggak ada ngajak panitia emang. acara yang kedua, Acara yang kedua itu Desember itu support yang pertama itu di Broadcast Bar. Itu dari Malang juga tuh. Yang dari Malang juga itu. itu tahun? 2016 juga ada kok. Oh, tahun itu. 2016 akhir ya itu. Berarti ngendalnya dari Malang juga. Ngendel dari Malang. Kurang lebih sama kayak yang di awal ya. Sama hasilnya. Itu Soalnya ada- itu saya baru belajar gimana sih caranya bikin acara. Istilahnya bodoh-bodohin lah kita. Kalau emang pengen tahu sih sistemnya gimana gitu. Itu ada berapa band? Yang di Broadcast Bar itu ada 5 band itu. 5 band, ada Total Pandal, Robek, terus Broken Jack, Rongsokan, udah tuh ya kayak. Broken Jack-nya yang baru berarti. Ya, regenerasinya. Robeknya Broken yang baru. Jack, Robek, Total Pandal, Rongsokan. Apalagi satu baru 4. Oh kandidat band Kelungkung. Kelungkung. Ya lumayan lama juga itu bandnya kandidat. Kandidat. Untuk gini juga bandnya itu ada kan saya tertarik juga misalnya Jun ngundang band A itu masalah yang konsumsi masalah segala macam tuh Jun ngatur sendiri berarti ya untuk bandnya itu atau memang dari pihak band minta A minta B gitu apa memang dari pihak band juga mensupport untuk acaranya Jun pas saat itu? Waktu di Broadcast Bar itu bandnya memang support. Memang support itu kan acara itu ada donasinya untuk cover Bali waktu gerakan Bali Transformasi itu. Ada donasi jadi mereka mungkin ngerti lah gitu. Konsumsi sebelumnya mereka datang udah saya hubungin nanti konsumsi cari saya di bar yang belinya saya kasih konsumsinya jadi mereka nyari saya minta konsumsi untuk band ini kasih Nama acaranya kan support to support Jun. support satu. Nah, makna dari support to support itu apa sebenarnya? Saya kan pernah sih dengar support to support tapi terlalu global maknanya kan Jun buat sendiri acara support to support. Untuk acara Jun sendiri makna dari support to support itu gimana? Kalau supportnya emang banyak sih. Kalau saya melihat pergerakan support emang banyak. Cuma kan sekarang tergantung kita yang membuat nama. Nah, kalau saya membuat nama support itu istilahnya saya itu bikin acara, gue mau datengin band ini, bikin donasi untuk kegiatan. Kamu bisa support nggak
acara saya. Jadinya kan saya bisa ngedatengin begini itu, band A lah bilang, terkenal. Kamu bisa support nggak untuk nyari donasi di acara saya, bikin donasi biar bisa berjalan lancar gitu ya sih. Nah itu kalau untuk band lokal gitu, untuk ada kegiatan. Kalau untuk support lebih jelas kan, kalau acara support tahunan itu kan pasti ada band luarnya. Ada band luarnya itu sekarang gini, contoh ada support dua, itu kan ada dua band luar tuh, Kerusakan sama Antipati. Saya ngobrol sama teman-teman, saya mau datangin band ini, gimana, bisa support nggak? Dia support sekian. Oh bisa, gampang. Mereka support saya pun juga bisa import mereka, untuk biar mereka itu bisa satu panggung sama band yang mereka inginkan. Kan pasti ada kan band-band yang band-band bilang lah, band-band gianyar tuh yang influennya band yang saya datengin itu kan. Kalau tanpa mereka support kan saya nggak bisa datengin band yang mereka influen ya. Minimal ada buatkan gigs lah ya. Iya. Karena buat gigs itu memang nggak mudah ya. Mendirikan panggung, buatkan Apalagi di acara support itu memang nggak ada keterbatasan. Kalau kamu mau komunikasi sama istilahnya band undangan lah gitulah, band undangan itu kan bebas kalau mau foto bareng dan lain-lain. Kalau mereka main di acara-acara yang banyak embel-embel bawahnya itu kan dibatasi. Kita mau ketemu sama dengan kan, mau ketemu untuk foto bareng, kita ketemu teman kita aja harus berbelit-belit. Karena SOP mereka tinggi ya gitu ya. Saya sering soalnya mengalami sebelum-sebelumnya itu kayak, wah ini kayaknya nggak usah dah. Kalau emang saya mau bisa membatasin antara band yang saya datangin dengan yang band yang mendukung saya itu, saya bisa aja sih. Cuma kan nggak termasuk di makna jadinya. Mereka juga band dari luar tuh juga pasti pengen mereka untuk komunikasi sama teman-teman dari Bali gitu ya. Saling sharing-sharing lah gitu, nongkrong sama dan lain. Nyatanya emang teman-teman yang main di acara itu memang merasakan hal yang seperti itu. Nah itu dah gunanya gigs kolektifannya. Iya. Memang beda. Terus untuk acara yang ketiga? Acara yang ketiga itu di Canting Camplung. Itu ngedatengin Bung Hitam, Jakarta. Itu acara yang ketiga. Acara sport yang ketiga. Tahun? Itu 2017 Oktober itu. Yang di Padang Bayi itu berarti yang keberapa aja? Yang kedua, sport 2. Acara yang paling besar lah itu, berarti anggarannya besar. Setelah di broadcast. Awal itu di Padang Bayi. Yang datangin Kerusakan sama Antipati. Setelah itu di Canting Camplung. Itu Canting Camplung. Datangnya Bunga Hitam. Datangin Bunga Hitam, Jakarta. Untuk di Karangasem nih, itu kan bisa dibilang itu kan tempatnya di sebuah balai desa lah ya. Itu untuk koordinasinya gimana nih? Cukup mudah, dipermudah atau memang agak susah? Untuk kan kita beda kabupaten lah bilang. Untuk yang di sana kenapa bisa ngadain di sana? Alasan Jun yang pertama lah kenapa bisa ngadain di sana. Nah itu kebetulan dulu gagasan acara di sana itu kebetulan ibu saya dari Padang Bayi. Terus teman-teman Padang Bayi itu lumayan sering lah kesini, dia beli merchandise gitu. Akhirnya nongkrong di sini, nanyain nggak bikin acara lagi Jun gini. Terus saya tawarin, ayo Padang Bayi ada tempat nggak, bikin acara. Akhirnya kan itu saya nganggapnya itu cuma sekedar omongan gitulah. Sekedar omongan yang nggak penting lah gitu. Akhirnya mereka merespon sangat baik. Akhirnya waktu saya di Malang dikabarin, Jun jadi bikin acara sini, ada tempat di Bali masyarakat ini, ayo teman-teman di sana gimana, ini udah tak rundingin dulu teman-teman ini. Oke, langsung saya gini, nggak langsung gini sih, nggak langsung hari itu. Akhirnya beberapa bulan kemudian diagendakan, saya nemu band pas ada Kerusakan, terus ada omong-omongan sama Antipati.
akhirnya waktu main ke Bali ya udah bikin acara sana, terus aku donasi ke Padang Bayi Yayu Hari semuanya tuh sekitar bulan Februari gitu. Februari donasi, ini ada band, 2 band gimana, oke siap, oke Padang Bayi ngurus. Dari teman-teman Padang Bayi itu mereka ngurus keizinan dan alat. Oh, berarti teman-teman Padang Bayi ngebantu Ya, masalah perizinan. bagi tugas lah, Ah, bagi iya. tugas. Kalau saya sendiri yang dari Gianya ngurus perizinan di sana kan mungkin Iya. sesuai istilahnya kita bergerak di sana itu sesuai kemampuan lah. Teman Padang Bayi mampu ngurus band, mereka nggak bisa ya udah dari saya ngurus band, Padang Bayi juga ngurus alat dan Perizinan. dengan itu kerusakan itu main di Banyuwangi, satu minggu itu tarik langsung ke Bali. Kerusakan udah di Bali, saya masih di Malang tadi. Setelah itu dicantai cemplung. Nah, datangin Bunga Hitam ini kan cukup susah nih Jun ya. Cukup susah karena nyari kontaknya aja memang cukup susah. Terus Jun kenapa bisa dapat kontaknya Bunga Hitam dan bisa mendatangkan ke Bali? Siapa tahu kan teman-teman yang lain jadi pertanyaan juga, siapa tahu jadi pembelajaran itu misalnya. Kenapa bisa Jun mendatangkan Bunga Hitam? Mungkin prosesnya bisa diceritakan. Perjalanan datangin Bunga Hitam itu sungguh sulit. Tidak bisa kamu mengandalkan cuma modal api aja di sini. Serius. Karena yang suka Bunga Hitam tuh banyak kan ya. Suka Bunga Hitam tuh banyak. Bandnya juga keren.